Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladzi tughna bihil hawaizul anam wa turzaku bihil khalaiq walau fil manam wa yusallu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahlut tayyibinal kiram. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya qadimun li qadimin, pujidat Allah pada datnya, qadimun li hadisin, pujidat Allah pada makhluknya, hadisun li qadimin, pujidat Allah pada makhluk, hadisun liqadimin, puji makhluk pada zat Allah, hadisun lihadisin, puji makhluk terhadap sesama makhluk. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seyogianya kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa bersyukur akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan bisa terukur oleh siapapun, tidak akan bisa terbilang dengan jumlah berapapun, saking besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan dijadikan tintanya, hutan dijadikan penanya untuk mencatat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lautan tidak akan cukup untuk dijadikan tintanya, hutan pun tidak akan cukup untuk dijadikan penanya, saking besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah dan terlimpah kehadiran alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kita sebagai pengikut ajarannya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak mendapatkan syafaatul uzma. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir mewasiatkan, wabil khusus pada diri pribadi, umumnya pada jamaah sidang Jumat, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah yang akan menjadi tolok ukur kita kelak di yaumil jaza. Walaupun kita di dunia mempunyai bangunan yang megah, harta yang banyak, tanah yang luas, mobil yang mewah, tiada lain dan tiada bukan, di sisi Allah hanyalah ketakwaan yang akan menjadi tolok ukur kelak. Dalam keadaan hidup yang penuh dengan dekadensi dan moral, pada saat ini kita semua dihadapkan dalam suasana setelah menjelang Ramadan dan bulan Syawal pun telah berakhir. Maka kita harus menjadi orang-orang yang mabrur dari segala aspek kehidupan yang ada kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya sebatas setelah melaksanakan ibadah haji, setelah melaksanakan saum Ramadan pun harus menjadi yang mabrur. Tak kala di bulan suci Ramadan kita rajin melaksanakan membaca Al-Quran, maka pada saat ini pun demikian. Rajin tahajud dan sebagainya, menjaga lisan, mata dan telinga dari maksiat kepada Allah, maka di bulan-bulan pun demikian, menjaga dari segala fitnah dan perkara yang membuat maksiat. Itulah ciri orang-orang yang mendapatkan kemabruran. Maka oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ada 3 pernyataan. Yang pertama adalah visioner, yang kedua adalah realita, dan yang ketiga adalah historis. Atau lebih jelasnya, pandanglah ke depan, terawang ke belakang, buka mata untuk hari ini. Kenapa kita harus menerawang ke belakang? Karena ke belakang lebih jauh daripada 100 tahun yang akan datang. Semenit ke belakang tidak akan bisa berjumpa lagi. Pandanglah ke depan, karena ke depan adalah harapan dan cita-cita kita. Dan tidak setiap apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka mata untuk hari ini, karena hari ini adalah waktu yang sebenarnya. Jika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, jangan sampai dinanti-nanti, jangan sampai ditunda-tunda, mumpung kita masih muda. Seandainya kita diberikan hari ini, lakukan hari ini. Karena esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu Allah mesti memberikan kesempatan kepada kita. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari 3 pernyataan tersebut, maka timbul 6 pertanyaan. Yang pertama, kita itu tahu diri, siapa diri kita. Yang kedua, kita dari mana. Yang ketiga, sedang di mana. Yang keempat, mau kemana. Yang kelima, mau bagaimana. Dan yang terakhir, harus bagaimana. Yang pertama, kita itu siapa? Jika kita sadar diri, paling tidak enak ketika orang mengatakan kepada kita, siapa kamu? Lebih baik tundukkan kepala kita. Lihat dari ujung kaki sampai kepala kita. Di atas cermin kita, pantaskah diri kita berlaku sombong di muka bumi? Pantaskah diri kita menyakitkan orang lain? Pantaskah diri kita ini merasa masih gagah? Seandainya kita demikian, hingga kita dalam keadaan lupa akan kembali kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sedang di mana? Kita ini adalah di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi diinjak-injak. Dia ridho untuk khalifatul fir'ar. Manusia di muka bumi diinjak-injak oleh bumi. Ridho bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita rajin maksiat kepada Allah, kita banyak berdosa, berlaku sikap yang tidak baik, bumi pun akan menuntut kelak nanti ketika kita dikembalikan ke bumi. Yang ketiga, kita dari mana? Kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mau kemana? Kita akan kembali lagi kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan dan dikembalikan lagi ke dalam tanah dan akan dibangkitkan lagi dari tanah. Yang selanjutnya, kita itu mau bagaimana? Kita itu mau selamat. Siapapun di dunia ini mau selamat. Sekalipun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti jika ditanya apakah kamu ingin selamat, jawabannya demikian. Walaupun orangnya rajin maksiat, walaupun kepada seorang copet, kepada seorang pelacur, jika ditanya apakah kamu ingin surga dan neraka, pasti jawabannya ingin surga.
Tapi yang terakhir, kita itu harus bagaimana? Jangan sampai kita ingin selamat, jangan sampai kita ingin surganya Allah, tapi perilaku dan kehidupan kita adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka tiada lain dan tiada bukan, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ahli kampung, ahli komplek, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika orang-orangnya apatis, tidak saling mengingatkan dalam kebaikan, maka Allah akan menurunkan balahi yang tidak diharapkan oleh kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah merasa kita masih muda, janganlah kita masih merasa masih gagah. Ketika Allah memanggil kepada kita, tidak tahu kita akan seperti apa, dan tidak tahu kita masih diberikan kesempatan apa tidak esok atau lusa. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah tiba kepada kita, maka tidak akan bisa dipajukan walaupun sedikit. Tidak akan bisa dipundurkan walaupun sedikit. Ya Rabb, pundurkan lagi, balikan lagi kami ke alam dunia. Kami akan bersedekah sebanyak mungkin. Tidak bisa. Ya Rabb, kami masih mempunyai anak yang masih perlu pendidikan, masih kecil, masih butuh bimbingan. Kembalikan lagi kami ke alam dunia. Tidak bisa. Ya Rabb, kami masih banyak dosa, banyak maksiat yang belum saling memaafkan dengan orang-orang yang saya sakiti. Kembalikan lagi kami ke alam dunia. Tidak bisa. Maka oleh sebab itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita jadikan momentum yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Jangan sampai kita terlewati dengan waktu terus-menerus, sehingga amaliyah ibadah kita masih ada dalam keadaan yang rugi. Demikian kurang lebihnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, tibbil qulubil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absaril wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين